Halo, apa kabar sahabat Jenda Edukatif dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dalam wabah COVID-19 ini. Jangan lupa melakukan semua protokol kesehatan yang diajukan oleh pemerintah, karena semua yang diajukan adalah untuk keselamatan diri kita. Jadi, selamatkan dirimu sama juga dengan selamatkan bangsamu. Baik, sebenarnya belakangan ini saya ada kesibukan pribadi ya, lain-lain hal, sehingga saya belum bisa buat konten. Dan kali ini karena corona bikin maju kena, mundur kena, dan tidak bisa kemana-mana, jadi yang kita bisa buat adalah konten. Nah, barangkali mulai hari ini dan selanjutnya bisa kita buat per minggu. Nah, konten yang saya siapkan di sini, ini adalah profil saya. Nama saya Fisioman, NIM, Prodi Pendidikan Kimia. Saya asal dari Kabupaten Lanijaya. Kuliah di STKIP Surya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar chemistry. Chemistry is a science. Oke. Jadi pada saat ini kita akan belajar konten kimia, dan ini adalah part 1, bagian pertama di pengenalan ilmu kimia. Jadi kimia itu apa sih sebenarnya? Kalau banyak orang bilang itu kimia itu terdiri dari banyak unsur-unsur, nanti punya periode tabel sendiri, dan perlu pengapalan, bikin pusing, sulit, dan segala macam. Barangkali kalau Anda pernah dengar seperti itu, ya betul, saya juga pernah dengar seperti itu. Nah, tapi satu hal yang saya mau tekankan, semua itu hanya perlu dicoba. Oke. Jadi kalau saat ini Anda belum mencoba, ini saatnya kesempatan kami bagi untuk kamu mencoba. Nah, jadi kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, ya. Materi itu apa? Materi itu adalah semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Tubuh kamu, HP kamu, pakaian kamu, masker kamu, itu semua materi. Oke. Jadi materi itu memiliki ruang dan memiliki massa dan menempati ruang. Jadi tidak ada yang kekal maksudnya. Kemudian di kimia itu juga belajar tentang sifat. Jadi sifat-sifat dari kimia dan sifat-sifat fisik. Oke. Kemudian yang ketiga, di kimia juga belajar perubahan-perubahan yang terjadi. Entah itu perubahan bersifatnya sementara atau bersifatnya permanen. Jadi kalau ada perubahan yang sifatnya permanen, itu disebut perubahan kimia. Nah, kalau sifatnya sementara, misalkan air. Air itu kalau kamu kasih masuk di kulkas, dia akan jadi beku seperti es. Ya, jadi seperti es, akan jadi es. Nah, tapi dia punya komposisi kimia H2O saat di kulkas dengan saat cair itu dia tidak berubah sama sekali. Jadi itu salah satu contoh dari perubahan fisika. Kemudian kalau itu nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Kemudian di situ ada energi yang menyertainya sehingga mengakibatkan suatu perubahan itu terjadi. Jadi kimia itu belajar study about structure, composition, and properties of matter. Next, chemistry as 4 branches. Ya, jadi kimia itu terdiri dari 4 cabang. Sebenarnya ada sekitar 6, tapi yang saya mau bagi di sini hanya 4
cabang, yaitu yang pertama kimia organik atau organic chemistry. The second is inorganic chemistry. The third is biochemistry. And the last one is analytical chemistry atau kimia analitik. Let's see them one by one. Organic chemistry. Organic chemistry is the study about compound of hydrogen and carbon. Okay? Jadi, ruangnya organic chemistry itu belajar tentang kandungan atau pasti ada unsur hidrogen dan karbon. Itu. Yang tidak ada itu berarti itu bukan dalam kategori kimia organik. Bentar. Next. Inorganic chemistry. Inorganic chemistry is describe about material that don't contain carbon. Oke. Berarti ini kebalikan ya, kebalikan dari organik tadi. Jadi inorganik kimia itu menggambarkan materi di mana sama sekali ya, tidak sama sekali mengandung unsur karbon. Kemudian selanjutnya biochemistry. Biochemistry is learn about all living thing on earth, or it's called organism. Jadi biokimia itu belajar tentang semua yang hidup di planet bumi ini atau yang biasa disebut organism. Kemudian yang terakhir adalah analytical chemistry. It describe about detection, identification of substances in a sample. Jadi kimia analitik itu dia belajar atau menggambarkan tentang bagaimana suatu sampel atau itu dideteksi atau mengidentifikasi ya suatu zat A, B seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat apa itu materi atau matter. Seperti contoh materi yang saya sudah bilang adalah tubuhmu, maskermu, pakaianmu, HP-mu adalah materi. Definisi materi itu sendiri adalah matter is anything that has mass and take up space. Maksudnya itu materi itu memiliki massa dan menempati ruang. Oke. Kemudian materi itu dibagi ke dalam 3 bagian. Ya. Yang pertama, the physical and chemical properties of matter. Jadi ini sifatnya ya. Jadi mengandung sifat kimia dan sifat fisika. Seperti apa contohnya? Contohnya sifat fisika. Sifat fisika adalah sesuatu yang bisa dikembalikan di zat awal. Sudah salah.